ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken, kita akan sharing seputar topik eksistensi Pradi Singaraja mengawal dan memberikan pelayanan hukum. Tentu saja bersama 3 narasumber yang luar biasa. Karena apa? Beliau secara maksimal tentu saja memberikan pelayanan hukum ini pada khususnya kepada masyarakat luas. Langsung saja kami menyapa Ketua DPC Pradi Singaraja Bapak Kade Doni Riana SHMH. Selamat pagi Pak Ketua DPC Pradi. Selamat pagi dan selamat Mohon pagi pada agak dekat dengan mic-nya ya Pak. Ya. Okay. Selamat pagi para pendengar dan selamat pagi kepada Mbak selaku penyiar di radio ini. Inggih, apa kabar Pak Ketua? Baik sekali. Baik sekali, luar biasa. Ya, aktivitas bagaimana? Ya, saat ini kita mau persiapan pelantikan DPC Pradi Singaraja. Dan tentunya juga aktivitas-aktivitas terkait dengan eksistensi daripada DPC Pradi Singaraja itu sendiri. Baik, luar biasa Pak ya. Astungkare nanti berjalan lancar ya pelantikannya ya. Astungkare. Kita juga bersama Sekretaris DPC Pradi Singaraja Bapak Made Suwinaya SHM Hum. Selamat pagi Pak Suwinaya. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat sehat pagi. Bapak? Sehat. Wah, luar biasa, tidak kalah sehat dengan Pak Ketua DPC ya. Astungkare hari ini. Vibrasinya nular. Vibrasinya nular. Ya. Tapi memang sepertinya vibrasi kalau saya berhadapan sama para penegak hukum ataupun para pelayan hukum niki sepertinya bagaimana ya, wah luar biasa begitu ya. Jadi frekuensinya hampir sama. Oh, frekuensinya sama. Wah, itu yang susah biasanya Pak ya, sefrekuensi itu ya. Oke, kita juga bersama Ketua Panitia Pelantikan DPC Pradi Singaraja Bapak Ketut Widya DSH. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Ketua Bu Ayu. Panitia. Selamat pagi rekan-rekan pendengar Radio Republik Indonesia ya, dimanapun bisa mendengarkan. Om Swastiastu. Mudah-mudahan bisa mengikuti perbincangan kita pagi ini. Oke, tidak kalah sehat dengan Pak Ketua Ya, DPC. sehat, Astungkare. Sekretaris, enggih. Tetap semangat. Tetap semangat. Wah, bagaimana, sudah sarapan kah? Wow, ini sudah sarapan tadi. Sudah sarapan. Ngopi pagi. Ngopi harus itu ya. Supaya tidak gagal fokus kalau ketemu klien gitu ya. Oke. Ya, mungkin sebelum ke topik, bagaimana saat ini perkembangan Pradi di Singaraja Pak Ketua? Ya. Jadi dekade 10 tahun ini, hampir 10 tahun ya, bahwasanya anggota kita semakin meningkat. Oh, berarti tepat topiknya pagi ini Pak ya, sudah eksis begitu ya. Jadi semakin banyak meningkat sumber daya manusia. Jadi advokat itu seiring sejalan bisa membantu masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Buleleng yang tentu sangat permasalahan sangat kompleks ya, dan jumlah penduduk yang lumayan banyak, sehingga advokat ini membantu dapat lebih banyak lagi masyarakat yang kurang mampu. Ya, rata-rata kita tahu ya, kehidupan masyarakat di Buleleng itu rata-rata kita lihat itu masih banyak masyarakat yang kurang mampu. Nah, jadi di sana kita bisa membantu dengan bantuan hukum cuma-cuma yang kita berikan, dan itu tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi inilah bagian daripada
program Peradi dan khususnya juga yang melekat sebagai seorang advokat. Oke, ya tentunya di kepengurusan mulai tahun 2023 ya Pak Ketua DPC Peradi ya. Hingga 2028 apa saja program-program yang sudah berjalan begitu Pak Ketua? Nah, kami sebenarnya kan belum dilantik secara resmi, namun secara yuridis bahwa kami sudah dikeluarkan SK dan kami sudah lakukan konsolidasi internal terkait dengan bagaimana legal standing daripada kepengurusan DPC Peradi Singaraja ini agar bisa melakukan kegiatan atau aktivitas yang tentu sifatnya adalah strategis dan mempunyai nilai yang sangat penting dalam organisasi. Nah, saat ini kita sudah beberapa yang kita lakukan, yaitu MOU dengan pihak pengadilan, yaitu jadi kita akan merambah lagi dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu seperti kejaksaan dan kepolisian, sehingga masyarakat bisa terbantu dalam posisi mendapatkan advice ya, konsultan hukum bagi masyarakat tidak mampu, karena kita juga dengan MOU-nya ada di pengadilan itu kita ada pos bakum ya, yang tentunya bisa apalagi masyarakat ya jauh itu bisa mungkin menghubungi kami itu atau DPC Peradi Singaraja melalui pos bakum. Nah, di sana sudah tersedia personil yang bisa memberikan advice untuk itu, termasuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita juga lakukan upaya di internal juga ada suke-duke ya. Jadi suke-duke ini sudah berlanjut itu baik itu yang meninggal, ada kegiatan upacara adat itu baik nah itu sudah kita lakukan. Sembari kita bersilaturahmi dengan anggota kita. Jadi bagaimana kita bisa merekatkan hubungan antar advokat walaupun maaf saja di persidangan fighter gitu dengan konsekuensi kita profesional, namun ketika kita berbicara organisasi ya, jadi hubungan ini adalah hubungan teman sejawat yang tentunya kita masing-masing ini mempunyai wadah tunggal, yaitu Peradi dalam mengayomi dan berinteraksi dengan anggota, sehingga tidak ada kesalahan salah tafsir bahwa kita itu berlawanan sampai dengan di luar pengadilan. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat pencari keadilan bahwasanya itu ketika kita memegang klien itu profesional ya, tidak masuk dalam hatinya klien, larut dalam hatinya klien, tapi kita itu membela hak secara hukum. Dan ketika kita berteman atau di organisasi, nah kita kembali bahwa ruang inilah ruang komunikasi. Tapi kalau di pengadilan ataupun di mana di penegak hukum ya kita profesional. Nah, itu kita harus tahu bahwa kita masyarakat bahwa tidak ada misalkan takut bahwa teman-teman Peradi ini ada dua kaki gitu ya. Jadi takut dengan posisi mereka itu akan melakukan istilahnya mengkhianati klien. Nah, itu tentu kami akan menindak lanjuti kalau memang ada temuan atau laporan dari rekan-rekan pencari keadilan yang tentunya menyalahgunakan kewenangan atau mendampingi atau melantarkan klien terkait dengan posisi sebagai advokat itu sendiri. Baik, berarti sejauh mana peran dan fungsinya di Peradi Bapak untuk mengawal para klien untuk mencari keadilan? Nah, ini tentunya kita sudah dalam aturan sudah diatur bahwa di Undang-Undang 18 2003 tentang advokat bahwasanya Peradi mempunyai juga 8 kewenangan, termasuk itu ada mengawasi, termasuk juga bisa memberhentikan. Namun daripada DPC Peradi ini adalah organisasi yang di tingkat level cabang dan itu bisa menjadikan usulan atau pertimbangan kepada pusat terkait dengan semisal ada laporan terkait dengan advokat-advokat yang melakukan penyimpangan atau kesalahan baik itu tindak pidana umum atau yang dilakukan penelantaran klien. Nah, terkait dengan kode etik gitu. Oke, terkait dengan kode etik itu. Berarti sudah semua para lawyer, bisa dikatakan lawyer begitu ya Pak ya, advokat ya. Ini sudah menjalankan kode etiknya ya untuk melaksanakan tugas. Ya, kali pertama mereka
terjun ke dunia advokat tentu melalui proses kan begitu ya, apakah itu PKPA. Nah itu ada yang itu agenda daripada materi itu adalah kode etik dan organisasi. Nah itu yang penekanan awal dan itu diberikan oleh pusat langsung. Jadi itulah yang tentunya bahwa kita tidak semata-mata menjalankan tugas, namun ada aturan main yang kita laksanakan. Jadi dalam satu sisi berhubungan dengan situasi rekan itu juga diatur, dengan klien juga diatur, dengan sesama rekan diatur, dan tingkah laku juga kita diatur dalam kode etik. Nah itu tentunya ini menjadi bahan teman-teman untuk di Pradi, bagaimana sekarang di bawah kepemimpinan kita gitu di PC Pradi Singaraja ini bisa tetap eksis dan menghormati atau menjalankan kode etik, sehingga kita ketika memang menjalankan tugas itu betul-betul profesional dan tentunya para pencari keadilan akan yakin dan percaya terhadap lawyer-lawyer yang tentunya dari organisasi Pradi ini. Oke. Ketika melakukan tugas begitu ya Pak Ketua ya, dari lawyer-lawyer tersebut permasalahan-permasalahan apa yang sering dihadapi begitu? Ya. Jadi beberapa yang kira-kira menjadi permasalahan utama adalah bagaimana miskomunikasi miskomunikasi, artinya antara klien dan advokat ini ada berbeda pandangan hukum atau berbeda pandangan terkait dengan jalannya acara. Nah itu sebenarnya harus dipertegas kembali bagaimana kesepakatan yang ada, karena kita kan tentunya dengan lawyer atau sebagai lawyer itu memberikan surat kuasa atau kita dituju untuk mewakili daripada klien itu kan harus ada kata sepakat. Nah jadi kata sepakat ini tentunya bisa dituangkan dalam sebuah perjanjian dengan klien. Nah terus yang kedua, jadi banyak teman-teman juga dalam arti ini ada beberapa laporan yang masuk, namun kita masih sifatnya internal, itu terkait dengan dikategorikan ya masih sifatnya prematur terkait dengan menjalankan tugas sebagai seorang lawyer. Mungkin ada beberapa keterlambatan teman-teman untuk mendaftarkan gitu misalkan karena situasional ya, ini terkait dengan kita harus betul-betul matang dalam konsentrasi melakukan upaya hukum gugatan itu. Jadi mungkin terkendala belum didaftarkan karena mungkin proses. Nah itu harus kita terus terang. Dikira kita nanti penelantaran klien, tapi kita harus terang bahwa ini perkaranya rumit atau perkaranya masih belum kita bisa fix gitu, sehingga kita belum bisa ajukan. Nah terus yang ketiga itu ada pertentangan dalam arti ketika ada klien advokat ini teman-teman ini ada sedikit miss gitu terkait dengan posisi ada klien yang mau mencabut kuasanya itu kepada yang advokat yang lama, dan dia akan memilih atau menunjuk kuasa yang baru. Nah itu harus ada etikanya. Klien itu harus memang kita menerima surat pencabutan dan kita harus melihat itu. Ya ada surat keterangan atau pernyataan pencabutan sebelum diambil alih oleh advokat. Nah itu jadi kita tidak main sabotase aja. Nah itu kira-kira jadi itu yang baru kita lihat ya perkembangan. Dari sisi yang lain kita lihat teman-teman masih di advokat Pradi masih profesional. Wah, luar biasa. Oke, iya hingga tahun ini Pak ya. Iya. Astungkare tahun-tahun berikutnya itu lebih sangat-sangat luar biasa. Iya. Baik. Dan yang pastinya pendengar terkait dengan Pradi ini memang adalah organisasi advokat begitu ya, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 di tahun 2003 begitu ya. Jadi tentang advokat atau Undang-Undang Advokat, Pradi ini memiliki satu cita-cita yang mengembangkan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Ya benar begitu Pak Suinaya atau Pak Sekretaris? Ya, Oke, betul. silakan penjelasannya. Terima kasih. Jadi apa tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ketua ya berkaitan dengan eksistensi daripada Pradi Singaraja sudah jelas sekali. Kita sangat mendukung juga apa yang akan diprogramkan oleh DPC Pradi. Kita bersyukur juga dipercaya oleh Pak Ketua untuk ikut sebagai pengurus itu. Berkaitan dengan organisasi ini, memang organisasi Pradi ya secara khusus sudah di Singaraja sudah terbentuk, kita bangga lah. Ada 2 DPC sekarang, Denpasar sama di sini, berarti otomatis dengan adanya DPC Pradi Singaraja berarti hak dan kewenangan DPC atau sebagai Pradi bisa dilaksanakan seperti tadi itu melaksanakan
pendidikan khusus profesi advokat, sehingga nanti secara kuantitas Bu Leleng pasti menjamin nanti advokatnya lebih banyak. Dengan demikian berarti masyarakat akan lebih gampang untuk mencari penasihat hukum dalam mendampingi jasa hukumnya. Nah, terkait dengan Peradi gitu secara umum seperti apa yang disampaikan tadi oleh Mbak, bahwa Peradi ini memang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat. Jadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 itu sudah jelas bahwa advokat ini Peradi ini merupakan suatu wadah, satu-satunya wadah yang diperkuat dengan keputusan MK nomor 014 itu. Jadi 014 jadi PUU nomor 4 tahun 2006 itu memperkuat bahwa memang satu-satunya wadah organisasi tunggal adalah Peradi yang mempunyai 8 kewenangan itu. Jadi 8 kewenangan yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Jadi Peradi lah sebenarnya satu-satunya wadah organisasi profesi yang terbentuk dalam kurun waktu yang memang ditentukan oleh undang-undang saat itu. Jadi kita kalau lihat dari sejarah memang kita bangga juga sebagai Peradi. Karena sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 2003 dalam 2 tahun harus sudah terbentuk wadah tunggal. Inilah Peradi yang terbentuk. Jadi hampir 20 bulan setelah diundangkan undang-undang, Peradi terbentuk. Jadi tepatnya tanggal 21 Desember 2004 terbentuk Peradi. Jadi ini kewenangan yang dilaksanakan. Nah, sebagai DPC Peradi tentunya harus melaksanakan tugas dan kewajiban itu. Di antaranya yaitu melaksanakan pendidikan profesi advokat yang kerjasama dengan universitas yang ada, kemudian mengadakan pengujian dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sesuai dengan amanah undang-undang itu harus dilaksanakan oleh Peradi, karena Peradi lah yang punya kewenangan itu untuk melaksanakan fungsinya itu. Nah, tentunya terkait dengan Peradi, kita tetap bagaimana bisa meningkatkan kualitas seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan, kualitas anggota kita, di samping meningkatkan kuantitas, kualitas juga, karena jangan sampai nanti pencari keadilan ini merasa dirugikan. Ya, kita berusaha melaksanakan kode etik dan lain sebagainya. Makanya di sini di Singaraja ini kebetulan kita juga belum dilantik ini, tetapi secara de jure ya memang sudah ada SK. Tapi pelantikannya menanti ya? Menanti pelantikannya. Okay. Nanti mungkin Segera. Pak Ketua nanti yang melaksanakan. Baik. Jadi ya memang selama ini kita belum dilantik, biar secara umum juga diketahui ini sudah nanti direncanakan, kebetulan Pak Ketua ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebenarnya. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Ke Pak Ketua Panitia nih Ki, tentang persiapan pelantikan Peradi nanti Bapak. Sejauh mana ini persiapannya? Untuk pendengar mohon bersabar ya, nanti kita akan buka sesi sharing ataupun memberikan komentar serta pendapatnya di 24644 atau bisa ke WhatsApp di 0811 3999 790 atau bisa berkomentar ke channel YouTube RRI Singaraja Official. Silakan Pak Ketua Panitia. Baik, terima kasih Bu Ayu, juga pendengar. Jadi perlu saya sampaikan, tadi sudah dibahas ya, sudah disampaikan panjang lebar mengenai keberadaan Peradi ya, jadi eksistensinya seperti apa, yaitu dan dalam memberikan bantuan hukum atau pendampingan ke masyarakat kan gitu ya. Nah, terkait dengan kepengurusan ini, saya selaku Ketua Panitia dipercaya oleh Ketua DPC terpilih ini untuk melakukan atau melaksanakan pelantikan ini yang kita rencanakan nanti tanggal 3 Mei ini. Kenapa baru dilakukan tanggal 3 Mei ini? Karena kemarin situasi politik ada pemilihan umum itu. Jadi menyebabkan kita agak tertunda sedikit pelantikan gitu ya. Jadi supaya tidak ada permasalahan, nanti kita lihat situasi saat itu sedang ada panas gitu ya, katakanlah itu, jadi supaya tidak mengganggu yang lain. Jadi dari DPN pun menyarankan ya udah setelah acara pemilu kita lakukan pelantikan itu. Jadi tertunda sedikit tidak masalah. Yang jelas secara de jure dan ini legalitas kepengurusan sudah bisa berjalan seperti biasa. Cuman pelantikannya itu kan hanya simbolis, kita memperkenalkan kepada halayak gitu bahwa ini sudah dilantik kan gitu ya, hanya istilahnya aktualisasinya saja gitu ya, kita yang belum itu. Nanti kita akan perkuat di tanggal 3 ini ya. Jadi sampai saat ini kegiatan yang sudah kita lakukan dalam rencana pelantikan ini kita sudah bersurat kepada Muspida maupun ke instansi-instansi terkait, kemudian ke pihak mahasiswa. Kita akan mengundang juga mahasiswa untuk ikut
Di samping menyaksikan pelantikan ini juga kita akan berikan semacam kuliah umum ya. Jadi kuliah umum, jadi pendidikan tentang demokrasi itu secara dilihat dari segi hukum itu. Yang kita akan menghadirkan narasumber itu Pak Dr. Dewa Gede Palguna ya. Salah seorang mantan hakim di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, tanggal 3 ini rencananya dari DPN yang akan melantik ini adalah Pak Ketua Umum Pak Oto. Itu mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi dari DPN Pak Oto sendiri yang bisa hadir gitu, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan gitu. Dan sebelumnya itu kepada pengurus ini juga, selain kita pelantikan pengurus DPC, saat itu juga kita akan lakukan secara serentak. Jadi sayap organisasi DPC itu jadi katakanlah anak asuh gitu ya. Jadi sayap sebuah organisasi, kita ada PBH ya, Pos Bantuan Hukum, itu Pusat Bantuan Hukum dari Pradi, itu ada PBH. Kemudian juga ada advokat muda itu WLC ya. Itu juga kita akan lantik kepengurusannya secara bersamaan saat itu setelah itu kita harapkan bisa ini kan. Nah, belakangan ini sebelum pelantikan nanti kita juga akan adakan acara persembahyangan bersama gitu. Jadi seluruh pengurus ini kita akan istilahnya piuning ya secara dan kita lakukan upaya menjaya-jaya ya, di Pura Jagat Nati yang akan kita rencanakan nanti pada hari ini tanggal 1 ini kita akan rencanakan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ke rencana dari panitia dalam rangka pelantikan ini. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi dari DPC gitu ya, dari pengurus ini Pak Dodi sama Pak Sekretaris. Itu aja dulu, Mbak Ayu. Barangkali terima nanti kasih rangkaian kegiatannya ya nanti menjelang pelantikan. Wah, ini tentunya sudah siap ya Pak Ketua ya? Tentu harus siap. Harus siap ya. Jadi ketika kita mengemban amanah sebagai pengurus DPC, jadi intinya apapun yang kita lakoni itu penuh dengan kesiapan dan yakin bahwa organisasi daripada DPC Pradi Singaraja ini eksis ke depan. Siap tidak siap harus siap, harus mengemban tanggung jawab karena Ya. sudah diberikan mandat. Baik ya. Ya Pak Ketua ataupun Pak Sekretaris serta Pak Ketua Panitia, niki jumlah penduduk begitu ya di Buleleng yang semakin bisa dikatakan banyak dan semakin padat begitu ya. Ini kira-kira kasus yang sudah tertangani ataupun yang belum, atau mungkin ada yang baru muncul, itu apa saja kasusnya begitu, kalau boleh diungkapkan dari data Pradi. Karena ini kan keren ya, kalau Pradi lawyer-lawyer muda ini tentunya bermunculan ya Pak Ketua ya. Jadi lawyer muda bisa berkreasi gitu ya. Baik ya. Yang sampai saat ini sih kebetulan saya kadang-kadang sering nangkring di Posbakum ya. Jadi suatu unit dari Pengadilan Negeri Singaraja yang kerjasama dengan Pradi, kita disediakan satu ruangan sana namanya Posbakum yang dikelola oleh PBH. Nah dari sana kita bisa amati bahwa kasus-kasus atau perkara yang banyak saat ini ya, di samping masalah perceraian itu ya masalah narkotika ya. Masalah itu yang masih banyak sekali. Makanya bagaimana kita ingin memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat itulah, karena sudah seperti ini kasus narkotika itu banyak sekali. Bagaimana kita bisa menekan gitu ya. Kalau mungkin memberantas kita tidak bisa kan gitu ya. Mungkin kita bisa menekan seminim mungkin gitu loh. Supaya tidak berkelanjutan, nanti generasi penerus kita itu kasihan loh. Itu jadi ya, dari advokat sendiri sistematisnya seperti apa Pak Ketua, memberikan pendampingan ataupun petunjuk seperti apa begitu terhadap kasus-kasus narkobanya? Ya, kita lihat dari aturan bahwasanya ketika orang tersebut diancam dengan hukuman 5 tahun, jadi wajib didampingi, kan begitu. Nah, ketika hal ini itu kan kita tetap dampingi dan tetap kita melakukan edukasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan maupun yang tersangka lainnya. Nah, namun terkait dengan narkotika ini memang terus terang saja secara pribadi ya, kalau dia memang mau misalkan dia bisa lepas dari ketika mereka sudah menjalani hukuman dan mereka mau
hidup dengan seperti biasa, tidak lagi itu, ya itu bagus sekali. Nah itu di sana kita terus berikan edukasi. Nah tapi ketika dia berbuat kembali, itu secara pribadi saya tidak mau menangani itu karena sudah residif dia. Nah ini yang saya tekankan kepada masyarakat atau yang saya dampingi dan teman-teman juga, biar mereka itu tidak lagi melakukan hal seperti itu, karena hukumannya kan pasti kan lebih berat gitu, jadi tantangan lebih berat. Nah jadi ini sudah karena memang ini merupakan kasus yang menjadi prioritas mungkin dengan seiring dengan Pak Kapolres ya, yang sekarang ini gencar juga melakukan penanganan terkait narkoba. Jadi kita sangat apresiasi. Namun di satu sisi itu kita membela hak dan sambil mengedukasi daripada yang anggaplah yang berbuat ini, itu yang sudah terpidana atau menjalani, agar dia tidak mengulangi kembali. Nah, jadi kalau saat ini dia minta tolong dengan kita, bagaimana Pak yang dibantu terkait dengan didampingi terkait dengan proses hukum ini gitu. Ya kita dampingi, tapi dengan catatan bahwa mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah itu kita sambil bukannya kita membela yang bayar, tidak, tapi kita tetap memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita punya tatanan dan etika terkait dengan penanganan sebuah perkara. Itu. Jadi mereka biar tahu bahwa ketika dia akan berbuat lagi, malu dengan kita, malu dengan kita dan melihat aja di pengadilan dia pasti akan malu. Nah, jadi ini pendapat kita ya ingin mungkin advokat Pradi harus seragam seperti itu. Karena kita yakini bahwa kita tidak memandang sebuah materi saja, tapi rezeki itu pasti akan dengan sendirinya ketika kita bisa melakukan bantuan hukum, kita profesional dengan sumber daya manusia yang kita punya, dan kita akan sebagai DPC Pradi ini akan segera melakukan pelatihan terkait dengan pengisian sumber daya manusia advokat itu seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini ada aturan-aturan baru ataupun pengadilan melakukan istilahnya dengan ada aturan baru dari pengadilan terkait dengan, nah itu kita akan mengikuti. Nah jadi advokat ini terus terang kalau kita lihat dari sisi kebijakan, anggaplah APH, aparat penegak hukum, jadi mereka bisa mendampingi dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan sampai dengan pengadilan. Nah jadi bagaimana kita mengisi sumber daya manusia ini agar bisa setara, minimal setara dengan penegak hukum. Ya kalau memang lebih ya bagus sekali. Nah itu kira-kira, jadi karena advokat ini mempunyai istilahnya multi talent yang tentu ilmu, semua ilmu, baik itu ilmu sosial, ekonomi, ilmu apa harus masuk, karena dianggap bisa mampu memberikan edukasi dan tentunya kepada masyarakat. Jadi itu kita selain tidak baku dalam sisi hanya hukum acara atau pendampingan saja. Oke, baik, luar biasa ya, yang pastinya peran dari Pradi ataupun para advokat ini memaksimalkan, membantu masyarakat secara luas begitu ya Pak Ketua ya. Apabila masyarakat tidak dilayani oleh PBH, apakah boleh melaporkannya ke DPC Pradi, Bapak? Ya jelas, ini sudah menjadi warning ya. Jadi apabila masyarakat tidak dilayani oleh PBH, itu laporkan kepada DPC. Ya, kami akan segera melakukan warning ataupun dan tentunya dalam hal ini kita akan melakukan sebuah sidak, dan tentunya dalam arti bagaimana PBH itu menjalankan tugas terkait dengan yang sudah diberikan tentunya. Dan satu hal lagi bahwa PBH ini biar tidak murni menjalankan tugas yang diberikan, tidak semata-mata juga mereka mengejar sebuah materi, karena memang PBH ini adalah khusus untuk melakukan kegiatan yang anggaplah kalau kita kasarkan bahasa beli ngayah gitu, kan begitu. Jadi kesiapan itu harus ada. Jadi biar tidak sebagai nanti ajang latih diri. Dan tentu aja betul itu. Jadi ketika advokat-advokat muda itu bisa berlatih ke PBH dan mereka makin percaya diri terkait dengan menangani sebuah kasus. Pak Ketua, Pak Sekretaris dan Pak Ketua Panitia, mohon izin, ini sepertinya dari tadi sudah berdering ya. Kita beri kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi kepada ketiga narasumber. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat Om pagi. Swastiastu. Semoga RRI tetap jaya di udara. Om Terima Swastiastu, kasih, Bapak Doni Pak Irawan, Anggas. Bapak Swisna ini yang satu ini yang dari Denkor Hukum yang sudah Pak Suwinaya lagi di Buleleng. Oke. Ya,
sama Pak Dodi ini sebutannya yang dari yang kontak. Pak Doni. Bukan Pak Dodi istilahnya. Oh, dia di dalam. Oh, begitu. Pak Dedim. Oh, Pak Dodi kan ketuanya. Siap, makasih. Saya sudah dengar Mas. Yang sekretarisnya itu kan Luna Maya itu. Luna Maya itu lanjut usia, namun masih gaya. Wah, ini memang beliau masing-masing dengan style yang berbeda ya, Pak Anggas ya. Ya, betul. Oke. Nah, begini, ini saya singkat saja karena waktunya udah keburu habis nih. Ya. Angkas. Di sini dalam konteks ini kan jadi lawyer atau advokat institusi, jadi ketiga institusi yaitu sama-sama itu di payung hukum itu sesuai dengan perundang-undangan. Jadi semua ini bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan, bukan pengadilan saja. Ini advokat juga termasuk institusi yang penegak hukum juga sama gitu. Jadi seringkali di lapangan terjadi, mohon maaf saya tidak mau menyebut keempat institusi tersebut, sering sekali pada saat mengawal kasus gitu. Jadi mungkin bapak-bapak yang tiga ini sudah merasakan sepertinya itu. Jadi sudah melapor, misalnya ada yang diabaikan. Nah ini tergantung ini sekarang ini banyak sekali teman-teman di advokat atau di lawyer ini di lapangan terkenal masalah itu. Ada didesain, ada orang-orang yang aparat penegak hukum mendesain soal kriminal, banyak itu yang saya temui lapangan. Sehingga ada masyarakat melapor, kalau tidak punya sesuatu nggak bisa maju gitu. Ada seperti itu tanggapan masyarakat dulu. Sekarang bagaimana mengatas memberi budaya itu biar hilang. Sehingga saya juga di sini kan namanya yang lebih keren kali di Jakarta kan SDM gitu. Bukan sumber daya manusia. SDM itulah satu strategi, D duit, M manajemen. Kalau tidak punya yang tiga ini nggak bisa gitu. Artinya seperti itulah. Makanya dijuluki Panglima Hukum kita di sini di Indonesia khususnya adalah bukan Panglima Hukum undang-undang. Jadi istilahnya D yang kita tadi itu SDM yang bilang D itu Panglima Hukumnya. Seperti itu ada komentar di masyarakat banyak tuh. Contohnya Alvin Lim menjadi berapa kali membawa kasus-kasus yang benar-benar. Ini banyak sekali diskriminasi. Nah ini semoga nanti tidak ada oknum ya. Kita bicara oknum ya. Jadi oknum yang aparat penegak hukum biar sesuai, apalagi nanti mendiskreditkan mengkriminasi lawyer itu tidak boleh semuanya karena sama-sama penegak hukum. Saya di sini kadang-kadang kasihan teman-teman lawyer itu banyak tidak mendapat perlakuan yang sesuai dengan undang-undangan. Ketika dia mengawal kasus nggak ada klien, yang pertama dulu yang dilihat adalah satu, orang ini siapa ini, ada apa di balik orang ini, siapa ini, kaya ada orang ini, begitu. Itu yang saya lihat. Semoga sekarang ini biar nanti dengan terpilihnya nanti presiden baru, biar nanti aparat penegak hukum ini empat institusi ini biar nanti bisa dibenahi secara pelan-pelan, bukan dihapus, dibenahi secara pelan-pelan bersama-sama. Kita sebagai masyarakat hanya bisa satu sebagai lembaga kontrol, kita bisa memberikan suatu masukan dan nanti tentunya bapak-bapak yang duduk di advokat juga bisa memperjuangkan masyarakat yang di bawah ketika tidak dapat perkara hukum yang tidak sesuai dengan undang-undangan. Itu yang utama. Yang kedua, ini kan begini Pak, ini jarang tadi sudah disinggung masalah penghapusan lawyer atau kuasa. Kadang-kadang klien ini kan tidak sesuai dengan ada arahan orang lain, pihak ketiga tidak mengerti tentang dia sudah terang kuasa, tetapi mungkin ada salah satu lawyer ini tidak dia menandatangani dengan klien itu, jadi perjanjian hukumnya di sini kadang-kadang keceli. Saya lihat di sini, makanya nanti mungkin melalui corong ini semoga nanti setiap klien yang menandatangani kuasa perjanjian hukumnya juga dilampirkan biar tidak bisa kemana-mana atau bisa ngericuki orang lain, lawyer yang lain itu tergantung oknumnya gitu maksud saya. Nah, yang terakhir Pak, ini banyak sekali kejadian di lapangan, terutama salah satu adalah sekarang disebut mungkin ya dekolektor itu yang juga saja jasa penagih utang. Ini kan sebetulnya dia itu kan tidak boleh, sudah melanggar pasal 398 gitu. Jadi instruksi dari Mahkamah Agung kan tidak boleh memang itu. Dia membawa kadang-kadang surat fidusial, itu tidak boleh. Yang hanya berhak, benar nggak nih kalau tidak salah ya, yang hanya berhak mengeksekusi kendaraan itu adalah panitas begitu ada keputusan pengadilan negeri yang ingkrah dari daerah tersebut. Nah kenyataannya sekarang mungkin Bapak bisa nanti mendengungkan kepada masyarakat, siapapun orangnya yang datang ke rumah atau mungkin di jalan mengambil kendaraan agar tidak bisa diambil begitu saja, karena bisa lapor ke polisian itu perampasan kan sesuai dengan
pasal di 398 undang-undang yang dari Mahkamah Agung itu. Itu kan sudah ada itu, mungkin didengungkan sama Mahkamah Agung tahun 2022 itu kalau tidak salah. Nah itu saran dari saya, semoga ini bisa didengungkan kepada masyarakat sehingga nanti para debt collector dan mata alang tidak senang-senang berbuat. Itu saja dari saya. Ini sudah benar-benar ngayah ini ketiga ini, apalagi Pak Doni ini memang dari dulu ngayah dia. Jadi bukan RP yang dilihat, ini PR ya. Sekian dan terima kasih Om Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih Pak Anggas, wah luar biasa. Ini sepertinya berdasarkan pengalaman juga ya, sharing-sharingnya Pak Anggas ya. Baik, selain Pak Anggas, penelpon berikutnya sebelum ditanggapi oleh ketiga narasumber. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ramadan, Mbak. Mas Ramadan di Sorong. Oke. Ya untuk Bapak narasumber yang saya hormati, yang luar biasa, semoga selalu sehat ya. Dari Ramadan. Pak, baik. Pertama saya mau tanya tentang KUHP itu kan mengatur mengenai sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan KUHP itu kan mengatur mengenai prosedural hukum dalam penanganan kasus pidana di pengadilan. Jadi mungkin itu bisa terangkan lebih komprehensif. Kemudian berikut jika kita rajin membaca pasal demi pasal atau KUHP kita baca, seluruh masyarakat biasa yang mungkin tidak sekolah hukum tapi dia baca terus sama dengan baca ayat suci misalnya. Nah kan berarti dia mengerti seluruh hukum. Jikalau menurut saya orang terdakwa itu jujur ya, saksi jujur, terus jaksa penuntut umum pun sama jujur, majelis hakim pun demikian. Berarti secara logika berarti peran daripada pengacara atau advokat atau lawyer ini kan semakin berkurang atau tidak terlalu penting-penting amat kan. Nah terus yang berikut lagi misalnya kita seorang terdakwa misalnya, dia tahu undang-undang ya, tidak buta-buta amat lah mengerti yang saya langgarkan ini. Kemudian dia dituntut misalnya oleh jaksa sekian. Apakah dia bisa berhak membela diri pada saat itu? Pak, saya ini tidak buta loh, saya tahu undang-undang. Saya tahu yang saya langgar ini pasal ini butir ini. Kenapa saya dituntut terlalu berat atau terlalu ringan bahkan? Saya mau jujur. Saya nggak mau dia ringan juga. Sesuai dengan perbuatan saya. Istilahnya seperti itu. Jadi harus banyak yang berdebat pada substansi hukum sudah ditemukan. Saya lihat sering kan pengacara, jaksa berdebat sangat luar biasa seperti sesuatu yang sangat sulit. Padahal substansi hukum pelanggaran itu sudah ditemukan. Pasal ini, ayat ini dengan cara modus operandinya segini. Itu hukumnya apa? Kan semua tahu. Jadi menurut saya setiap orang yang belajar membaca KUHP dengan sama dengan baik, dia sudah menjadi sarjana hukum meskipun tanpa gelar. Begitu Pak, tolong penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik. Om Santi Om. Iya, terima kasih Mas Ramadan yang ada di Sorong. Selain Mas Ramadan, satu penelpon lagi kami nantikan di 24644 ya. Jikalau kendala sinyal, monggo ke WhatsApp-nya Pro 1 di 081139999790, bisa ke channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo saudari. Inggih, sareng Pak Putu Mahardi peniki. Selamat pagi Bapak narasumber. Oke, selamat pagi ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Di antara narasumber ini, mohon maaf, saya bukan fanatik nih. Adakah alumni Fakultas Hukum Unut? Fakultas Hukum Unut, teman-teman yang tidak ada ya, alumni Unut yang tidak ada. Tidak ada Pak. Oh iya ya, tidak apa-apa. Jadi saya tidak ada unsur-unsur yang membedakan kita sama para ahli Fakultas Hukum. Orang sarjana hukum ini sudah jelas luas sekali ya, luas sekali. Bisa sebagai notaris, bisa sebagai pengacara, konsultasi sebagainya, luas sekali. Inilah apalagi bapak-bapak ini sudah satu organisasi dan bentuk ya Pradi ini sangat mulia sekali kerjaan bapak-bapak ini. Tapi saya ingin sedikit menyampaikan, saya punya teman sahabat, mohon maaf Pak sebelumnya, seorang sarjana hukum, beliau adalah penyandang disabilitas tunanetra. Ya, itu namanya Dr. Syaharuddin Tamim, SHFH.
sahabat saya dari Muda Hasanuddin, normal, baru kena musibah. Nah, ketemu saya di Jakarta. Sampai beliau sekarang duduk sebagai bidang hukum dan HAM penyandang disabilitas tunanetra pusat Jakarta. Kerjasama dengan para advokat, pengacara-pengacara seluruh Indonesia. Dia para konsultan. Ketemu, saya ditanya, Bapak, kok tidak belajar seorang penasihat hukum, pengacara, sebagainya? Oke. Wah, ditanya begitu saya. Ini luar biasa nih, Bapak. Anda alumni sarjana hukum. Harus memberikan suatu hal, walaupun tidak beracara di peradilan, juga peradilan berikanlah sumbangan pemikiran sebagai konsultan hukum. Ya, ini saya ingin bertanya Bapak. Saya juga dulu pernah tahun 84, Bapak, dibentuk sebagai lembaga pelayanan hukum di Bali, Nusa Tenggara. Saya ketarisnya. Nah, saya ingin bertanya, pengalaman itu saya pergunakan ada lembaga pelayanan hukum LPH ini. Lalu saya dianggap PNS, tidak boleh sebagai pengacara. Tapi saya lepas. Sekarang saya pensiun, tahun umur hampir 60-an, 67 ini. Apakah boleh, saya bertanya, ingin memperdalam, ya sebagai seorang advokat, ya memperdalam umur usia seperti saya ini, sampai bapak-bapak sekalian, seperti saya katakan teman saya dari Hasanuddin, anak buahnya Yusri Mahendra itu, ketemu saya di Jakarta, tapi ingin seperti itu. Di rumah saya sudah pensiun, pernah tanya, Pak, kalau urusan masalah tanah, bagaimana Pak cara ini? Saya berikan sumbangan pemikiran, silahkan berusaha ke BPN atau notaris, silahkan. Konsultasi secara berikan, tapi saya tidak ikut. Nah inilah, apakah saya boleh seperti itu? Saya mengabdi di masyarakat, saya sudah pensiun, saya sampaikan pada masyarakat, membuka bantuan seperti itu. Tapi kalau pengacara pengadilan saya tidak bisa. Nah inilah saya ingin tanya dan Bapak, jadi apakah nanti Bapak sebagai wadah organisasi peradi ini dan banyak organisasi advokat yang di Indonesia ini, saya menyampaikan apresiasi sangat mulia. Mudah-mudahan pekerjaan Bapak ini membantu orang-orang yang tidak berdaya seperti saya ini. Baik, tahu ada masalah. Ya, terima kasih Pak Putu Semoga Mardipen. sukses dan Om Santi Om Rahayu. Om Santi. Terima kasih Pak Putu Mardipe atas atensinya. Sebelum dijawab, mohon izin kepada ketiga narasumber kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pinjol ilegal biasanya paling banyak mencari sasaran melalui SMS. Mereka menargetkan masyarakat yang minim pengetahuan jasa keuangan sehingga mudah terjebak pada tawaran dan kemudahan akses dalam menarik utang. Berikut ini adalah tips agar tidak terjerat pinjol. Yang pertama, perkuat literasi keuangan. Literasi keuangan tidak hanya sekedar tahu tentang pengelolaan keuangan, namun juga dengan sadar untuk mempraktikkannya ke kehidupan sehari-hari. Mampu memilah mana kebutuhan dan keinginan, dan mana yang harus diprioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu dibanding keperluan lainnya. Yang kedua, tingkatkan literasi digital. Supaya terhindar dan meminimalisir risiko untuk menggunakan platform pinjaman online atau pinjol, khususnya terkait pencurian dan penyalahgunaan data dan manipulasi data terkait platform pinjol yang ilegal atau tidak terregistrasi OJK. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menabung terlebih dahulu sebelum berbelanja. Yang keempat, lindungi data diri. Berhati-hatilah dalam memberikan data diri kepada pihak lain, khususnya melalui platform pinjol yang akan diakses. Karena identitas diri merupakan aset yang berharga di era teknologi digital ini. .9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
Iya, pendengar, eksistensi Pradi Singaraja mengawal dan memberikan pelayanan hukum masih menjadi topik pembicaraan ataupun obrolan kita dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk ditanggapi apa yang menjadi penyampaian Pak Anggas, Mas Ramadan dan juga Pak Putu Mahardipe. Ya. Pak Doni, Ya. silakan. Terima kasih. Ini ada beberapa pendengar yang telah menyampaikan kan terkait dengan Pak Anggas ya. Halo Pak Anggas, kebetulan sempat ke kantor, jadi tidak ketemu dengan saya, tapi lewat udara ini Pak Anggas ya. Jadi terkait dengan kita menjadi catur warga penegak hukum ya, yang tentunya adalah selain dengan hakim, polisi, jaksa, dan kita sendiri selaku penegak hukum sebagai pengacara atau advokat. Nah, dalam hal ini tentunya dalam kita menangani sebuah kasus ya, kita ini adalah sebagai kontrol lah. Jadi kontrol ini perlu adanya sumber daya manusia yang kuat terkait dengan proses di kepolisian, proses di kejaksaan maupun di peradilan. Nah, ketika kontrol kita sebagai kontrol itu lemah, maka yakinlah bahwa penegakan hukum itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kita berbicara terkait oknum ya, bukan lembaga institusi terkait dengan kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kita hanya berbicara oknum. Nah, ketika oknum itu menyimpang, ketika hak kita hadir, itu akan merubah situasional. Nah, makanya kita ingin bahwa masyarakat ini tentunya pada masyarakat yang tidak mampu seolah berpikir bahwa ketika ada atau D, uang atau duit, maka kasusnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, tapi itu bukan semata-mata itu. Nah, kita sekarang rubah mindset untuk masyarakat bahwasannya kita harus bisa didampingi oleh penasihat hukum yang punya sumber daya manusia yang kuat dan idealis terkait dengan hal itu. Jadi segala penyimpangan, bentuk penyimpangan itu nanti kita bisa minimalisasi, sehingga nanti ke depan tidak ada lagi kriminalisasi, katakan seperti tadi Pak Anggasnya. Itu kriminalisasi itu memang lembaga mempunyai kewenangan, itu oknum. Tapi ketika hal itu terjadi, kita bisa melakukan upaya hukum, pra-peradilan. Nah, itu semua sudah ada rambu-rambunya. Ketika kita mau melangkah ada penyimpangan pasti ada rambu-rambunya. Nah, apakah mereka dilaporkan ke institusinya? Nah, mereka akan juga punya sanksi terkait dengan hal-hal itu. Nah, jadi masyarakat Buleleng dalam hal ini tentunya kita mempercayakan kepada institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memproses segala proses hukum. Dan tentunya ke depan ini kepercayaan menjadi atau keyakinan masyarakat untuk mencari seorang pendamping yang betul-betul dipercaya. Nah, itu jadi itulah tentunya kalau sudah salah misalkan jangan itu oknum juga lawyer, advokatnya, bukan institusinya. Jadi itu oknumnya. Jadi betul-betul cari pendamping yang betul-betul nanti ke depan bisa dipercayai. Nah, terkait dengan pencabutan surat kuasa atau memang tidak dilayani atau bagaimana dengan advokat itu sendiri, bahwasanya ketika masyarakat atau mencari keadilan itu menandakan ini surat kuasa kepada lawyer atau yang dituju untuk mendampingi, itu mohon kiranya dibuatkan perjanjian ya. Artinya ketika nanti takutnya nanti mau berpindah ke pengacara atau ke kuasa hukum lain, nanti akan berpikir untuk itu ketika ada ikatan perjanjian. Nah, jadi itu harus diselesaikan dulu, semua rampung dulu ya, baru beralih kepada kuasa lainnya kalau memang dirasakan tidak sependapat atau sepaham dengan kuasanya. Nah, terkait juga niki debt collector nanti akan dijelaskan oleh Pak Sekretaris ya, yang lebih detail gitu. Nah, terkait Pak Ramadan ya, Pak Ramadan ya, Mas Ramadan ini. Nah, itu memang bisa dipelajari dengan membaca. Tapi ketika sarjana hukum itu lebih punya kekhususan, dia melakukan penafsiran, ya, melakukan kajian itu. Walaupun ternyata ada di sana tertera jelas KUHP 20 pasal sekian sanksi pidananya apa, dan terus proses beracaranya, prosedur acaranya bagaimana. Nah, itu bisa dipelajari, namun ketika berhadapan ya harus memang seorang advokat itu yang tentu lebih profesional. Nah, ketika kita
bagaimana ini sudah terang dan jelas ketika di persidangan. Nah, itu bukan masalah mereka diuji, ini terkait dengan hukum material. Jadi ketika di pengadilan tuh ada fakta-fakta persidangan, walaupun ternyata dia mengaku, tapi di persidangan tuh harus ada fakta persidangan yang benar-benar real, mereka terbuka bahwa itu adalah sebuah bentuk tindak pidana dan yakin bahwa dia terpenuhi unsur. Nah itu, jadi bukan karena kamu mencuri, nah tapi kenyataannya tidak dipersidangkan. Nah ini proses persidangan itu adalah mempunyai kebenaran material. Jadi harus ada fakta-fakta yang terbukti dimiliki apakah memang dia bersalah, terus ada bagaimana itu sengaja atau tidak. Nah ini menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada, sehingga terkait dengan tuntutan, terkait dengan vonis. Nah itulah yang terjadi, apakah dia nanti pertimbangan hukumnya menjadi dan fakta persidangan menjadi pertimbangan terkait dengan situasional persidangan. Nah jadi Pak Mardipe ya terkait dengan, maaf sekali saya kebetulan lulusan Universitas Panji Sakti, S2 saya di Mahindra Data, ya mudah-mudahan saya akan ke S3 ini kalau memang ada waktu ya. Nah tentunya walaupun diselesaikan kesibukan saya nanti ya, tapi intinya bahwa sarjana hukum itu adalah rajin membaca. Ya, rajin membaca. Kalau sudah sarjana hukum dan rajin membaca, maka dia punya kekhususan, dia akan mempunyai rasa ada penafsiran yang dia akan, dan logika hukum yang akan bisa berkembang dalam dirinya sendiri. Dan terkait dengan masalah usia, itu tidak masalah sepanjang mampu melakukan aktivitas itu. Kami siap untuk mengakomodir Pak Mahardika ini dalam proses di Peradi kalau mau memang misalkan ya menjadi seorang advokat. Tapi kalau memang tidak cukup dengan non litigasi, itu bisa. Jadi sepanjang itu bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi kita sarjana hukum ya tetap mengamalkan ilmu kita. Jadi sesuai dengan kemampuan yang ada. Silakan itu kalau memang Pak mengetahui jalur misalkan mengurus surat begini-begini di BPN, silakan. Itulah pengalaman seorang sarjana hukum yang patut kiranya ditularkan kepada masyarakat, karena ilmu itu kan sangat berguna. Apalagi nanti ke depan kalau Pak mau terlibat dalam proses acara secara litigasi, itu monggo silakan, kami tetap terbuka. Tapi namanya Pak adalah intinya non litigasi, diserahkan non litigasi, dan kalau memang Pak tidak cover bisa ke paralegal. Ya, ke paralegal yang tentunya bisa non litigasi lebih bisa mendekati pendampingan ataupun dengan advice hukum yang tentunya sudah mendapat sertifikasi terkait dengan pelatihan paralegal. Nah, itu kira-kira yang intinya umur tidak jadi masalah walaupun sepanjang kita mampu. Nah, itu bisa jadi itu merefresh. Kan begitu, refresh lagi Pak. Ini bukan usia jadi sebuah hambatan kita untuk belajar. Oke, baik, sudah disampaikan pemaparannya, penjelasannya, monggo Pak Sekretaris. Ya. Jadi saya tambahkan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua ya. Ini mungkin secara umum aja, nanti Pak Anggas mungkin mudah-mudahan bisa terjawab, Mas Ramadan dan dari Pak Putu ya, Pak Aldipa ya. Jadi terkait dengan tadi ada debt collector termasuk fidusia atau kemudian menarik di lapangan itu harus pengadilan sebagainya. Jadi secara umum saja, memang pada dasarnya orang kan bebas membuat suatu perjanjian. Jadi dalam hukum perdata orang bebas membuat kesepakatan. Sepanjang itu ada suatu kesepakatan yang tertulis ya, terkait dengan perjanjian di bank atau di lembaga-lembaga keuangan lainnya, itu pasti ada dasar perjanjian. Dalam perjanjian itu isinya apa gitu. Kalau memang dia terlambat mungkin menyelesaikan kewajibannya, dia harus menyerahkan kendaraan, itu kan disepakati dalam perjanjian. Sepanjang itu dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan secara sukarela, sebenarnya hukum secara norma hukum itu tidak dilarang. Kalau memang diserahkan kendaraannya sukarela tidak masalah. Tetapi jika terjadi suatu persoalan hukum bahwa kesepakatan itu tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, artinya mereka tidak bisa melakukan pemaksaan atau main hakim sendiri. Inilah yang perlu dimintakan kepada pengadilan. Jadi harus melalui penetapan pengadilan, menyita lain sebagainya. Itu memang benar seperti itu. Jadi sepanjang memang disepakati dan menyerahkan sukarela, ya nggak ada masalah. Karena itu nanti kalau tidak mau menyerahkan secara sukarela, berarti pihak yang punya hak atas barang itu dia akan melakukan upaya hukum. Dia minta kepada pengadilan. Nah kemudian terkait dengan perkara gitu, memang berperkara itu pasti berbiaya. Baik itu perkara apapun itu,
ya terutama di perdata itu pasti ada biaya. Kita sebagai penggugat mengeluarkan biaya. Sehingga kalau dikaitkan antara perkara dengan biaya itu memang ya ada hubungan. Yeah. Yang penting bagaimana kita mengeluarkan biaya, tidak hanya biaya aja keluar, tetapi mendapatkan suatu keadilan. Ini yang penting. Jadi sebenarnya orang kan mencari keadilan, bukan hanya mencari kepastian hukumnya ada adil itu. Ada keputusan tapi tidak adil, kan ini yang dicari. Makanya sepanjang memang pencari keadilan itu dapat menerima keadilannya, baik melalui lawyer atau mungkin diupayakan secara di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, itu nggak ada masalah. Jadi dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung pun saat ini nomor 1 tahun 2016 itu kan juga wajib orang melakukan mediasi. Jadi sebelum perkara diadili diberikan kesempatan mediasi. Jadi jangan sampai nanti kliennya ingin damai, mungkin pengacara ingin terus gitu. Sehingga wajib baik didampingin maupun tidak didampingin. Pernah menemukan hal itu, Pak? Ya selama ini kita sih nggak ada. Jangan sampai gitu ya, Pak. Jangan sampai ya, kadang-kadang itu. Makanya pada saat mediasi itu gunakan kesempatan itu. Ya yang sebaiknya baik didampingi maupun tidak didampingi. Ya, artinya kan ini udah hukumnya bagus sekali. Kalau lanjut pasti akan berbiaya. Terutama lawyer karena tidak dibayar oleh negara, ya pasti dari kliennya. Nah, cuman disitulah makanya tugas daripada DPC mengawasi itu. Jangan sampai menelantarkan klien, biayanya diterima, terus kliennya ditelantarkan. Ini yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh mungkin ya. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan dengan harapan Pradi Singaraja ini sih berusaha bagaimana bisa meningkatkan pelayanannya, terus kemudian dalam kode etik mengawasi anggotanya pasti. Sepanjang itu memang ada laporan, itu ada ketentuannya. Jadi kita karena pada dasarnya orang tidak boleh dinyatakan salah sebelum ada putusan pengadilan. Apalagi belum dilaporkan ke DPC. DPC juga nggak berani turun tangan kalau tidak ada laporan. Yaitu nanti kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar masyarakat dapat mendapatkan keadilan. Itu sebenarnya intinya sekali. Keadilan yang kita utamakan. Pak Widyade mungkin ada tambahan, silakan singkat pada jelas. Ini saya ada tambahkan sedikit aja nih untuk Pak Anggas ya. Tadi sudah dibahas sama Pak Ketua nih, Pak Doni, mengenai penelantaran klien ya. Jadi bukan hanya dari pihak advokat aja yang menelantarkan klien. Kadang-kadang ada oknum juga klien yang menelantarkan advokat. Ada itu. Jadi begitu di awal dibuat kuasa itu, kita sudah jelaskan seperti ini loh aninya. Kadang-kadang terakhir masyarakat juga ada yang seperti itu gitu loh. Makanya disinilah perlunya dibuatkan semacam surat perjanjian kerja ya SPK di antara mereka. Itu ya Pak Anggas ya. Jadi supaya tidak advokat melulu yang disalahkan gitu ya. Kita sudah berusaha untuk bagaimana memberikan penekanan kepada anggota kita dari segi etik. Bagaimana seorang kuasa itu harus bekerja sesuai dengan aturan itu. Kemudian satu lagi tambahan ini mungkin tadi lupa dianukan ini Pak Ramadan ya yang pertanyaannya itu boleh tidak karena dia mengetahui hukum gitu ya supaya maju sendiri atau tanpa didampingi oleh seorang advokat itu. Nah, undang-undang sendiri sudah menyatakan bagi masyarakat yang tersandung masalah hukum dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih gitu. Itu wajib hukumnya didampingi oleh seorang penasihat hukum gitu. Jadi di sini bukan seperti apa. Jadi hanya melindungi hak-haknya dia supaya tidak diinginkan. Kadang-kadang kalau orang lagi kena masalah gitu, walaupun sepintar apa, kalau dia sendiri yang bermasalah, pasti dia akan bingung karena tegangan gitu kan. Maka inilah fungsi dari advokat atau penasihat hukum mendampingi dia supaya dia tidak merasa tegang. Jadi dia mau bilang A, tahu-tahu karena dia tegang bilangnya B, nah supaya tidak itu nanti diluruskan oleh penasihat. Oke, baik. Itu ya Nian. Sudah semua terjawab ya apa yang disampaikan oleh pendengar. Niki karena keterbatasan waktu, monggo closing statementnya dari Pak Ketua DPC saja Pak, nggih, singkat padat jelas. Terima kasih bahwasannya kami DPC Pradi Singaraja tentu terbuka bagi masyarakat Buleleng bahwasannya kita akan melaksanakan program bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena kita memiliki personel yang kurang lebih hampir 100 dan itu tentunya anggota kita akan wajib mendampingi atau mewakili klien secara cuma-cuma dan tentu itu menjadi kewajiban bersama dalam proses perpanjangan
kartu tanda anggota kita. Jadi bagi kita bahwa penguatan organisasi ini adalah tentunya dibarengi dengan kebersamaan daripada anggota DPC Pradi Singaraja. Dan tentu para masyarakat Buleleng jangan percayakan dan tentu pilih seorang advokat yang sesuai dengan hati nurani dan kepercayaannya. Sekian. Baik ya, pada akhirnya pendengar, Pradi akan terus berupaya untuk menjadikan Pradi sebagai organisasi advokat yang memberikan kemaslahatan bagi semua anggotanya, bagi masyarakat luas, serta bagi tegaknya supremasi hukum di negeri tercinta ini. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber atas waktu dan kesempatannya telah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja dalam dialog interaktif Hai Balikenken. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi hari ini Rabu 24 April 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama kami di frekuensi FM 97,9 Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi